Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi semua kita. Ya, kami kembali lagi sebagai masyarakat awam dan terus masih selalu dan untuk dengan pasti mengikuti dan untuk memperhatikan kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari. Ini semua merupakan keprihatinan yang dalam dan sebagai peran aktif kami sebagai warga negara dan tanpa sadar dan terus harus tetap sadar pada kondisi yang ada. Mungkin pada perkembangan yang bergulir dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara dengan carut-marutnya yang mengakibatkan pembobolan pusat data nasional atau pusat data nasional sementara. Yang lebih miris lagi, kami sudah pada episode yang lalu, kami sudah membahas. Kami mengkhawatirkan jangan-jangan asumsi masyarakat jika mungkin kami mengindikasikan bahwa ini merupakan imbas yang dilakukan oleh para bandar-bandar atau sindikat-sindikat yang terkait masalah pemberantasan judi online. Nah, jika ini terjadi, negara dalam bahaya. Karena langsung maupun tidak langsung, negara sudah didikte oleh mafia-mafia atau sindikat-sindikat yang harus dihadapi dan ditangani dengan seksama. Karena negara sudah tidak bisa lagi memproteksi data-data, apalagi data-data secret nasional security yang harus dilindungi. Karena ini menyangkut data-data rahasia negara yang pasti sangat secret. Ya, negara seakan pasrah. Ya, tapi di mana wibawa kita? Atau masihkah kita negara yang berwibawa? Ini pertanyaan besar atau big question. Nah, kami juga mencermati Kepala Bidang Cyber dan Sandi Negara atau BSSN yang menyatakan bahwa serangan pada server pusat data nasional, ya, walaupun yang sementara juga terjadi akibat serangan ransomware. Ransomware ini merupakan malware yang mengenkripsikan data-data yang meminta tebusan agar data-data tersebut dapat diakses kembali. Penyebab PDNS bisa terserang ransomware itu pun kayaknya beberapa faktor. Mungkin kerentanan aplikasi, sistem yang memiliki kelemahan pada tingkat aplikasi yang belum diperbaiki, atau patch dapat menjadi sasaran. Kekurangan keamanan yang ditemukan pada aplikasi seharusnya diperbaiki untuk menghindari peretasan dan pencurian data. Nah, ini bahkan sudah pembobolan. Kerentanan sistem operasi atau server ini merupakan server suatu aplikasi yang rentan terhadap serangan cyber. Ini dapat memicu gangguan ransomware. Faktor inilah yang terkait pada manajemen atau cloud
atau kerentanan pada virtual machine management. Nah, inilah kita juga mencermati enskripsi data. Pelaku peretasan mengekspresikan pada data kode rahasia, sehingga data tidak dapat dibaca atau dimengerti. Mungkin password atau kunci deskripsi hanya dapat diperoleh dengan membayar kembali atau dia didapat kembali dengan membayar tebusan, katanya. Kata peretas yang sebesar kurang lebih 131 miliar. Nah, ini juga bisa dilacak dari mana sumber yang meminta tebusan tersebut. Dan ini juga pertanyaan besar. Semua faktor di atas berkontribusi pada ketentuan dan kerentanan PDNS, data-data terhadap serangan ransomware. Penting bagi pihak berwenang itu jika pihak berwenang menguasai dan lebih unggul daripada hacker untuk lebih dan terus memperkuat keamanan sistem dan mengatasi kerentanan yang mungkin ada, yang semakin berturut-turut terjadi peretasan atau pembobolan data-data. Inilah data-data yang harus diamankan pada server PDNS agar tidak mudah diserang. Mungkin bisa melibatkan praktisi-praktisi dan akademisi-akademisi sebetulnya. Banyak katanya di luar sana, atau generasi milenial. Dan mungkin kalau bisa generasi Z atau Gen Z dapat berperan aktif menggunakan media sosial dan platform digital. Bagi mereka, terutama pada praktisi-praktisi dan gen-gen milenial, gen-gen Z merasa nyaman menggunakan aplikasi dan diberi kesempatan karena mereka akan tampil dan bersahabat. Dan sepertinya mereka memang sudah mempunyai tren visual dan mengerti dan menggemari pada era digital, apalagi jika bisa menangani digital forensik. Pada generasi-generasi dasawarsa sekarang ini memang mempunyai tren ke arah sana. Ada misalnya mereka membuat UI atau UX designer bisa menjadi pilihan. Karena jurusan-jurusan yang relevan meliputi sistem informasi, teknologi informasi, atau membangun struktur programmer tandingan. Nah, ini struktur programmer tandingan yang jika mungkin bisa melawan atau mengantisipasi para hacker-hacker agar dapat dan tidak mudah dipecahkan untuk membobol atau pembobolan data-data yang ada. Minimal beberapa struktur programmer yang menjadikan faktor kesulitan bagi para hacker yang mengincar data-data yang sekarang terjadi dan bahkan sudah meminta tebusan. Nah, inilah kewibawaan kita yang mungkin akan lebih diberikan kesempatan kepada praktisi-praktisi atau generasi-generasi Gen Z dan milenial yang memiliki minat dalam programmer dan teknologi dapat mengejar karir sebagai komputer scientist. Mereka dapat memilih jurusan ilmu-ilmu yang sesuai dengan
bidang mereka pada IT dengan komputerisasi dan teknik informatika yang juga bisa relevan. Dalam data-data saintis generasi atau generasi milenial atau Gen Z yang tertarik pada analisis data dan kecerdasan buatan atau AI dapat memilih karir sebagai saintis atau machine learning engineer dan jurusan relevan yang meliputi ilmu-ilmu pada komputer, statistik, dan struktur-struktur pembuatan programmer pada tren-tren digital yang menuju ke digital forensik yang seperti kita bisa sampaikan dan kita arahkan untuk pendidikan-pendidikan ke arah yang lebih menjurus. Nah, ini lebih miris lagi karena server-server data atau kurang tidak membackup, tidak ada backup, sehingga data-data fasilitas-fasilitas yang tidak di backup dan terjadi serangan ransomware itu hilang dan tidak dapat dipulihkan dari server-server cadangan seharusnya yang memiliki data-data agar bisa dipulihkan dan diambil kembali jika terbackup. Nah, inilah kondisi kita sehingga peretas-peretas dengan leluasa menghacker data-data tanpa kita backup. Jika sumber daya komputasi terbatas, sebenarnya prioritas-prioritas diberikan kepada setiap instansi yang membutuhkan. Sebagian sumber daya komputasi dapat digunakan sebagai sarana backup data. Makanya keamanan server atau VPS diterapkan pada praktik keamanan yang umum yang digunakan pada server PPS yang merupakan virtual private server, merupakan lingkungan server virtual yang berjalan di atas infrastruktur fisik. PPS memungkinkan untuk dan diupayakan memiliki sumber daya komputasi terpisah dari pengelola server dengan lebih fleksibel dan untuk keamanan. Karena juga bisa juga menggunakan SSH atau secure shell untuk server. Adalah server shell merupakan protokol yang memungkinkan kita dapat mengontrol perangkat dari jarak jauh. Dengan SSH tersebut, kita dapat mengakses dan memodifikasi berbagai pengaturan file yang ada dalam server secara aman. Juga bisa dengan mengubah port atau login ke SSH tersebut. Juga bisa menggunakan password dengan tingkat kesulitan yang lebih rumit. Ya, mungkin juga menonaktifkan akun root, menjaga update keamanan terbaru pada frekuensi-frekuensi atau referensi-referensi yang lain. Dan juga menghindari pengunduhan perangkat lunak dari sumber yang tidak terpercaya. Jika server pusat data nasional sementara atau PDNS sudah terkena, ini sangat sulit dan secara berwibawa untuk kalau bisa jangan menuruti permintaan peretas. Pemerintah tidak akan memenuhi permintaan pelaku.
Nah, inilah kewibawaan kita. Apakah bisa? Tetapi ya itulah dengan resiko-resiko yang cukup riskan. Karena data-data kita tidak bisa kembalikan. Walaupun bisa jika diamankan agar tidak diotak-atik oleh peretas. Nah, jika sudah diprotek, mereka tidak akan bisa mengotak-atik data-data yang secret. Nah, inilah peran dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kominfo. Yang memang prioritas pemulihan tenan dengan backup data. Fokus pada pemulihan tenan yang memiliki cadangan data. Beberapa tenan layanan pemerintah sudah berhasil dipulihkan setelah serangan ransomware tersebut. Ya, cuma hanya tinggal 2% saja yang bisa diselamatkan. Perlu diingat bahwa pencegahan juga ini lebih baik daripada pemulihan dan selalu harus dilakukan langkah-langkah keamanan atau safety untuk menghindari serangan ransomware lain yang terjadi di kemudian hari. Maka untuk itu kami sebagai masyarakat umumnya berharap agar pemerintah memiliki peran penting dalam menghindari hacker-hacker dengan data-data secret digital kita atau terhadap pusat data nasional kita. Tim reaksi cepat pemerintah membentuk tim cyber atau Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kominfo, beserta Polri dan Badan Intelijen Negara. Tim ini semoga bisa bekerja sama untuk mengatasi serangan peretas dan memastikan keamanan data, keamanan secret data di ruang-ruang digital kita. Dan mungkin memperkuat aturan perlindungan data pribadi. Pemerintah bisa memperkuat aturan terkait perlindungan data pribadi atau rancangan undang-undang perlindungan data pribadi atau RUU PDP. Diharapkan menjadi payung hukum baru untuk menjaga ruang-ruang digital kita dan secret data-data yang harus dilindungi. Nah, makanya kami juga sangat berharap agar masyarakat juga ikut berperan aktif untuk terus-menerus memantau secara bersama-sama dan tentu sambil terus kita melawan lupa dan selalu lupa agar berupaya memperbaiki ke arah perubahan yang mendasar demi perkuatan dan perlindungan data-data agar kita tidak selalu didikte oleh para mafia-mafia atau hacker-hacker yang berkeliaran di luar sana. Tentunya di dunia maya. Juga kami tunggu komentar-komentarnya pada narasi ini demi peran serta kita bersama-sama. Maka untuk itu kami selalu berharap semoga tetap kita menuju ke masyarakat yang mandiri dan madani. Maka harapan kami demikian. Semoga semua kita tetap selalu berprasangka baik dan berprasangka jernih. Dan untuk itu kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.